Sunnah para Nabi, dalam kitab Perjanjian Lama sebuah kitabnya dinamakan dengan Eksodus, Keluaran dan Deuteronomi atau Ulangan. Dua kata tersebut mengandung rahasia terbesar tentang fakta sejarah yang diabaikan umat Yahudi dan Nasrani. Berawal dari janji Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim karena kepatuhan Nabi Ibrahim. Kejadian pukul 15:18 pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Keturunan Abraham yang menjadi bangsa yang besar adalah Bani Ismail yang kemudian menurunkan bangsa Arab dan Bani Ishak yang menurunkan Nabi Yakub, Israel, dan keturunannya yang disebut Bani Israel. Keturunan Abraham yang diberikan negeri dari sungai Nil, Mesir, sampai sungai Efrat, Jazirah Arab. Keluaran, marilah kita menuju Mesir. Di sungai Nil seorang bayi laki-laki Bani Israel dilarutkan oleh ibunya demi menghindari pembunuhan massal yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun penguasa Mesir saat itu. Bayi itu ialah Nabi Musa. Kelak dialah yang akan menghancurkan kesombongan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel, membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan. Nabi Musa dikirim Tuhan sebagai juru selamat Bani Israel di Mesir. Yesaya pukul 19:20, TB, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Keluaran 6:6, TB, 6-5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Maka atas takdir Tuhan, keluarlah Musa membawa Bani Israel, membebaskan mereka dari perbudakan dan kesengsaraan di Mesir menuju tanah perjanjian negeri Palestina. Penaklukan negeri Palestina dan berdirinya kerajaan Islam pertama di Palestina disebut Yerusalem Yeru, Raja, Salem, oleh Nabi Daud dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman atau Salomo. Di masa-masa itulah kejayaan Bani Israel sebagai suatu bangsa berlangsung cukup lama. Deuteronomi atau Ulangan. Beberapa kali kelakuan umat Israel mengingkari perintah Tuhan, mereka justru membuat ajaran sendiri yang tidak berasal dari Tuhan, padahal mereka telah diselamatkan hingga diberikan kerajaan yang besar Yerusalem. Sampai-sampai Nabi Isa atau Yesus mengatakan kepada mereka, Matius 15:7-9, TB, hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ia Ulangan. Sejarah kelam Bani Israel ketika di Mesir terulang. Di zaman Nabi Isa atau Yesus, umat Israel kembali ke dalam kesengsaraan penjajahan perbudakan sebagaimana yang dulu mereka alami di Mesir. Di zaman Yesus umat Israel berada di bawah penjajahan Romawi di Yerusalem, selagi menunggu datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Seorang raja, katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Muncullah Yesus untuk mendakwahi mereka agar supaya kembali ke ajaran Tuhan Allah, tapi mereka menentang Yesus dan malah berupaya untuk membunuhnya. Timbullah perdebatan di kalangan mereka tentang Yesus. Betulkah dia adalah seorang Mesias? Tapi Mesias yang mereka bayangkan ialah seorang yang punya kerajaan kekuatan dan tentara besar sebagaimana Nabi Daud, kata mereka. Luka pasal 24 ayat 21 padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi.
Yesus pulang ke tempat asalnya Nazaret. Lukas pasal 4 ayat 16-19, TB. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebelum Yesus menghilang dari Yerusalem, dia pernah mengatakan kepada umatnya arti kabar baik atau Injil yang sebenarnya diwahyukan kepadanya bahwa Yesus disuruh untuk memberitakan 1. Pembebasan, 2. Penglihatan bagi orang-orang yang buta. Pembebasan Bani Israel dan kebutaan Bani Israel. Marilah kita memahami kandungan dua nubuat berita ini. Yesus mengutip dua pasal dalam kitab Yesaya. Pertama Yesaya pasal 61 Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan juga Yesaya pasal 42 ayat 7 untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Dalam Yesaya pasal 42 menyebut Bani Ismaek yakni Kedar yang akan memuji dan memberitakan pujian ke pulau-pulau. Yesaya 42:11. TB. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Sela, baklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Yesaya 61:4, TB. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Fakta sejarah dan nubuat Yesus tersebut, pada tahun 70 Masehi, Bait Sulaiman dirubuhkan dan dibakar oleh tentara Romawi. Umat Israel kembali ke masa kekelamannya. Sebagaimana di Mesir, mereka hidup dalam kesengsaraan penjajah, hingga tiba masanya Allah mengutus Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Arab. Dialah kabar baik yang dimaksud Yesus, seorang yang karenanya nanti umat Israel dibebaskan. Tahun 637 Masehi pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab terjadilah pembebasan Yerusalem dari Romawi. Umat Islam membangun kembali Yerusalem dan kota-kota umat Israel yang telah hancur akibat peperangan, yang bangunannya bisa Anda lihat sampai saat ini. Inilah pemenuhanan nubuat Yesaya, pasal 61 ayat 4 dan Injil dari Yesus. Maka tuntaslah sudah perjalanan dan jalan keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Bangsa Arab adalah bangsa yang dijanjikan sebagai keturunan Abraham yang akan diberikan negeri dari sungai Nil sampai Efrat. Lewat bangsa inilah ajaran Tuhan yakni Islam diberitakan ke seluruh dunia.